Selamat malam semua. Bersyukur keluarga Richard Leverang punya 2 cucu kembar. Baru 2 hari ya. 2 hari. Ya, baik, kita mau belajar. Wah, lama ini gugur kita baru ketemu hari ini. Pak Wisnu bersama istri senang sekali bisa ketemu lagi belajar bersama. Kenapa? Enggak. Kita akan belajar saat ini untuk menilai seseorang. Bahasa Belandanya menilai itu apa ya? Bukan nyelidiki, bukan menghakimi, menilai. Ya. Bordel. Lain lagi itu negatif bordel. Bordel menghakimi. Iya, makanya bukan menilai. Misalnya evaluasi. Iman tebarderan. Oke. Gini. Kita melihat seseorang, ya, baik yang sudah lama kenal maupun yang belum kenal, langsung ada sesuatu nggak yang muncul? Beorderling begini. Oh, dia itu begitu. Beorderling kah? Beorderling maksudnya? Beorderling kah? Hampir sama kayak gitu. Iya. Ngerti ya maksudnya yang maksud kayak? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Saudara, dalam hidup kita sebagai manusia, sekaya apa, sepinter apa, sekuat apa, sehebat apa, kita perlu orang lain nggak? Iya. Betul? Iya. Sehebat apa seseorang, sekaya apa, ya, ada. Kamu dulu aja. Kita tetap perlu orang lain. Katakan amin. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan suami istri, sekaya apa, sekuat apa, tetap perlu orang lain enggak? Apalagi kalau rumahnya besar karena kaya, tambah bikin bersih, perlu orang lain. Nah, dalam hal kita perlu orang lain, ada masalah. Yaitu kita bisa nilai salah. Betul nggak? Bisa nilai salah nggak? Bisa. Nah, mudah-mudahan nangkep ya bahasa Belandanya ini menilai itu. Understand. Evaluate. Ya. Oke, evaluasi. Dengarkan, ini penting sekali. Kira-kira benernya kalau kita bisa menilai seseorang itu besar atau kecil, benernya. Ngerti kan benernya? Seringkali kita salah atau benar menilai orang lain itu. Salah. Lebih banyak salahnya daripada benernya. Walaupun kita pakai kacamata double-double, tetap sering salah menilai orang lain. Nggak usah jauh-jauh orang lain, suami istri saja. Halo, kok nggak ada orang? Suami istri yang tinggal serumah, satu tempat tidur, sering salah nggak nilai? Iya. Lah jawab dong, jangan menikah. Sering ya. Nah, jadi berantem. Bayang, jangan berantem dulu, pokoknya salah dulu lah. Tapi ini fakta, saudara. Ya, memang benar ya. Tapi herannya kita sudah sering salah nilai seseorang, tetap gitu lagi. Nah, harusnya kita belajar enggak? Belajar. Dalam menilai seseorang atau orang lain, itu ternyata sangat dipengaruhi. Kenapa? Ada 3 orang. Oh ya, nggak apa-apa. Sini ada tempat. Sini ada. Itu tasnya siapa ya? Ada 2 juga sini. Oh, tolong pindahin dulu ya, nggak apa-apa. Saudara, perhatikan. Dalam menilai seseorang, itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisinya.
Nggak di sana ada bro. Sudah ada tempat ada tidak di sini ya? Nggak apa-apa, Berwin. Oke. Ya, coba dengerin. Dalam kita menilai seseorang, itu sangat tergantung situasi kondisi orang itu. Contoh, ada orang suka beri kita sesuatu. Salam, silakan masuk. Oh, orang Amstelveen datang. Mira situ. Ya. Saya ulangi ya. Muter kemana? Muter ke situ. Ya. Oke. Udah? Mana orang Bali tadi kemana orang Bali ini? Kok muter? Ayo duduk yuk, duduk. Bu Richard, ayo. Ya. Malam. Ini orang Bali yang belum kenal orang Bali. Yang baru datang, kita sedang belajar untuk menilai seseorang. Apa tadi bahasa Belandanya? Evalueran orang lain ya. Dengar ini. Dalam kita menilai seseorang, evalueran seseorang itu sering salah atau sering benar? Sering tepat atau sering nggak tepat? Sering nggak tepat. Dan puji Tuhan, jujur, sering tidak tepat. Tambah-tambahin lagi. Walaupun kita pakai kacamata double-double, tetap bisa salah menilai seseorang. Nah, kenapa kita perlu belajar hati-hati kalau menilai seseorang? Karena hidup kita sekaya apa, sekuat apa, sehebat apa, tetap butuh orang lain. Betul atau tidak? Ya, hanya orang sombong yang nggak butuh orang lain. Semua kita perlu. Nah, dalam kita menilai seseorang, itu ternyata sangat tergantung situasinya, kondisinya. Saya beri contoh. Di hadapan banyak orang, si A ini kurang ajar, jahatnya luar biasa. Tapi untuk kita, dia baik, suka beri ini, suka beri itu. Nanti kita nilainya bagaimana? Baik. Padahal di mata orang banyak. Nah, saudara, ini yang sering salah dan merusak hubungan kita. Dalam gereja bisa rusak nggak? Karena kita salah menilai orang lain. Sering. Sesama anggota keluarga, ponakan, sepupu, ipar. Ngerti maksud saya? Bisa salah nggak dalam menilai? Bisa. Misalnya, Susria baik kali dengan saya, karena kami kenal. Suatu hari ada orang menyakiti Susria, saya tidak kenal. Muncul apa di hati saya? Karena sahabat baik terhadap orang itu. Sentimen, sebel. Saya menilai sesuatu, padahal saya kenal nggak? Tahu aja kagak. Suatu hari orang itu saya ketemu tanpa sengaja. Muncul apa penilaian saya terhadap orang itu? Negatif. Oh, ini yang jelekkan sahabatku itu. Padahal saya nggak tahu. Bukan cuma saya nggak kenal. Saya juga tidak tahu siapa dia. Saudara, itu jeleknya manusia. Betul? Terus yang berikut, katanya. Lebih rusak enggak ini? Aduh, makin rusak. Padahal kita nggak kenal orang itu.
Cuma katanya. Saudara, setan berhasil merusak kekeluargaan kita. Betul tidak? Setan berhasil merusak hubungan kita karena penilaian-penilaian yang salah. Dan itu manusia langsung, oh memang dasar kamu begitu. Bagaimana cara Papa di surga mengajar kita untuk supaya hubungannya tetap baik? Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Saya percaya makin tua usia kita, makin banyak teman kita makin belajar soal menilai orang ini. Betul ya? 2 Korintus 5 ayat 16. Bisa baca bahasa Belandanya dulu. Siapa bahasa Belanda? 2 Korintus 5 ayat 16. Nanti yang TSI-nya kamu baca di situ ya. Iya. Udah, bahasa Belanda siapa mau baca? Seseria boleh? Houdt dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen. Nah, uiterlijk beoordelen ya. Jadi hati-hati. Ja. Terus, Of naar wat men over hen zegt. Udah, Ja, ik ben er een bloem. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Dulu ya. Maar dat is nu wel anders. Amin. Ini ayat luar biasa. Coba baca bahasa Indonesia. Paulus itu pernah salah menilai Tuhan Yesus. Dia pernah salah. Udah, Indonesia sekarang 2 Korintus 5 16 1 2 3. Sebab itu. Ayo, mana suara? 1 2 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini firman luar biasa. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya itu mengukur, menilai, evaluasi Tuhan dengan ukuran manusia? Pasti kita gampang kecewa dengan Tuhan. Coba renung, betul atau tidak? Kalau kita menilai Tuhan Yesus dengan ukuran manusia, kita bisa kecewa. Iya tuh? Loh, bisa tanya iya atau tidak? Iya. Ya, jawab dulu, jawab. Jangan belum makan, pasti belum jawab. Yang makan dulu. Nah, ternyata Rasul Paulus pernah salah. Dulu dia pernah mengukur Yesus, menilai Yesus dengan ukuran manusia. Dan itu bisa kecewa. Ya. Dan di firman ini Tuhan minta bahwa saudara dan saya tidak boleh menilai seseorang dengan ukuran manusia. Ini yang saya. Kalau manusia tidak boleh diukur dengan ukuran manusia, itu diukur pakai ukurannya siapa? Nah, sesudah betul. Pakai ukurannya Tuhan. Tadi baca dulu TSE-nya. Ya. Maka sejak kami mengerti semuanya itu, kami tidak lagi menilai seseorang menurut penilaian duniawi. Dulu memang kami menilai Kristus menurut penilaian manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Saudara, ternyata fatal kesalahan kita kalau kita menilai saudara kita, sahabat kita, istri kita, suami kita, pendeta kita, siapa saja dengan ukuran manusia. Nggak boleh. Maka itu ayat 17 itu ayat terkenal. Betul nggak? 2 Korintus 5:17 ayat terkenal nggak? Barang siapa terus kan? Ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru,
Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuai bahasa Belandanya, bahasa Belandanya. Als u christen wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Amin. Heel nieuw leven begonnen. Pelan-pelan. Ada orang pernah disakiti orang itu 15 tahun yang lalu. Lama nggak ketemu. 15 tahun kemudian baru ketemu lagi. Kenapa Purwin? Muncul apa di hidup kita? Ayo, muncul apa ini di hati kita? Nilainya apa? Oh, ini bajingan. Betul nggak? Ini bajingan yang dulu nipu aku 15 tahun yang lalu. Jahat nggak kita? Loh, jahat nggak kita? Tapi siapa tahu udah lupa. Loh, ini justru ngomong nggak lupa, justru ingat. Justru ingat. Saudara, itu jahatnya kita. Tapi kalau kita pakai ayat 17, berarti kita harus melihat saudara kita yang nyakiti kita 15 tahun yang lalu dengan cara pandang bagaimana? Heel new. Sudah jadi baru di dalam Kristus. Misalnya selama 15 tahun itu orang ini nggak berubah. Tapi kalau saudara dan saya menilai orang ini dengan ukuran Kristus, kita berdosa atau tidak? Kita berdosa nggak pada Tuhan? Kita menilai Kristus. Iya. Tidak. Karena orang ini di hadapan kita sudah baru. Kalau toh dia belum baru, urusan dia. Ya. Betul? Kenapa? Oh, nah, kita cuma mau tanya, seumpama kita ini Ya. yang belum mengenal Tuhan, Ya. terus terjadi seperti yang bilang, Ya. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah kita bisa menilai seperti sesudah kita menilai, apa kita bisa menilai orang itu sesudah kita mengenal Tuhan? Justru susah, karena Nah, kita justru setelah kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan tapi yang dan diselamatkan oleh Yesus, kita harus pertanyaannya, kita harus menerima semua orang seperti Yesus menerima kita. Ayo jujur jawab, kita ini dulu bajingan semua. Bajing doang. Bajingan. Tunggu dulu. Kita ini semua bajingan loh dulu. Mungkin masih ada bajingannya di sini. Siapa yang tahu? Betul? Nah, jadi gini. Kalau kita sudah diterima oleh, kenapa? Kemarin saya takut kita ini semua kriminal. Iya, kriminal kita ini. Kenapa, Sus? Ada sesuatu? Oh, Nggak ada sesuatu. ya, Ini pertanyaan, ada ada pertanyaan. maksudnya. Oh ya, tunggu dulu, saya mau selesaikan. Jadi kalau orang itu memang tidak mau berubah, urusan dia. Yang Ya. penting kita nggak menghakimi. Ya. Jadi kita merdeka. Amin. Nah, celakanya kalau orang itu sudah berubah, tapi kita tetap menstempel dia. Oh, bajingan itu. Ya. Siapa yang lebih besar? Kita. Nah, goblok nggak? Maaf. Boom. Ya betul nggak? Kita rugi. Oke, kenapa Bu Risa? Tadi angkat tangan? Nah, sudah dia ditanya tadi tentang pertanyaan tadi itu. Betul ya. Saudara, firman ini luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa menghidupi 2 Korintus 5, 16 dan 17. Hidup ini lega, hidup ini merdeka. Amin. Nggak ada rasa kecewa, jengkel, Amin. sakit, nggak ada. Amin.
Hati ini bersih karena kita bisa menilai orang seperti Tuhan Yesus menilai kita. Waktu aku dibaptis, Iya. kau tahu aja. Lu ngomong kok gitu nggak tahu gimana? Dezelfde ayat. Oh itu, dapat ayat itu. Aku ciptaan baru. Amin. Semua kita setelah di dalam Kristus Yesus itu ciptaan baru. Amin. Ya. Maka itu hati-hati pasang stempel. Saya nggak tahu istilah Belanda. Ada ngomong dasar kamu. Itu bahasa Belandanya apa ya? Itu kan di stempel dong. Apa itu bahasa Belandanya? Dasar kamu. Apa itu bahasa Belandanya gimana? Pas ini, So Wim. Wim tahu dong. Ya gimana Bro Wim? Dasar kamu udah tahu. Nah itu nggak tahu dasar tuh. Richard tahu dong. Dapat aja kloksas. Enggak, dasarnya itu. Apa ya? Yang benar. Ya jadi beri stempel itu loh. Dasar kamu. Maaf, pernah nggak suami istri nggak bisa ngampuni pasangannya? Selalu mengeluarkan kata, oh dasar, oh kamu begitu, bapakmu begitu, kamu begitu. Nanti hina itu. Wih jahat sekali. Opa sudah mati lama, papa sudah mati lama, disebut-sebut lagi. Itu loh jahatnya manusia. Setan itu selalu hobinya ngerusak hubungan kita. Betul tidak? Rusak. Tadi kami diajak lunch dengan 3 keluarga di Oude-Leiden. Ya. Nah, ternyata keluarga yang satu datang dari Melbourne, yang satu dari Jakarta, keluarga yang satu dari Hessen. Nah, kami tamunya berdua dengan anak saya. Ngomong-ngomong, nyebut pemilu Amerika nanti 4 November. Kan cuma ada 2 kandidat. 55. Ya, pemilihan belum terjadi. Sudah ribut di meja itu. Itu manusia. Saya bilang, ngapain ribut? Kita gak ikut nilai kok ribut. Sudah, ya ngapain kita ribut? Kita gak ikut nilai kok. Biarin yang sana yang nilai. Tapi kita bisa nilai. Jahat gak? Loh, jahat gak kita menilai seseorang? Gak bisa. Saudara, ingat firman ini. Setan selalu merusak hubungan. Katanya. Ngeri. 2 Korintus 2 ayat 2. Lihat bagaimana cara Paulus menang atas hidup ini. 2 Korintus 2 ayat 2. Udah? Ya, ayat 2. 2 Korintus 2 ayat 2. Bahasa Belanda dulu, Susri. Als ik u bedroefd maak, wie zal mij dan blij maken? De enige die dat kunnen doen, bent u. Maar dat gaat niet als ik u verdriet bezorg. Tunggu. 2 Korintiërs. 2 ayat 2 bunyinya gimana? Sebab jika aku mendukakan hati. Oh maaf saya salah. 1 Korintus 2 ayat 2. Maaf, lain. Maaf. 1 Korintus 2 ayat 2. Maaf. Ya, silakan Susri. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Luar biasa. Paulus mengambil keputusan tidak ingin tahu tentang apa saja terhadap orang lain. Hanya satu yang dia ingin tahu. Kalau ada orang belum tahu Yesus mati untuk orang itu, nah Paulus ngurus. Yang lain tidak. Ngerti nggak maksudnya? Kita sering usil nggak mulut kita ini? Sering usil nggak?
Prodelen itu. Ngurusin orang itu, ngurusin orang ini. Kalau tahu nggak tahu tanya, coba cari tahu kenapa dia begitu loh. Loh, pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Nganggur betul ini. Tadi baca TSI-nya. 1 Korintus 2 ayat 2. Jadi Paulus menulis, aku mengambil keputusan tidak ingin tahu apa-apa tentang urusan orang lain. Selain kalau orang itu tidak tahu Yesus mati buat dia, apa akan urus? Artinya penginjilan. TSI-nya. Karena pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama bersama kalian saya tidak akan membicarakan ajaran lain kecuali tentang Kristus Yesus dan kematiannya di kayu salib. Nah, iya toh, ngurus diri sendiri aja nggak beres-beres. Betul nggak? Ini nggak beres-beres. Ngapain sibuk ngurus orang lain? Sok betul, sombong betul kita. Saudara, jadi firman Tuhan Alkitab ini kalau diurapi oleh Roh Kudus, ngatur hidup ini luar biasa. Betul? Ketika gereja mengkhotbahkan firman dengan doktrin, firman jadi sulit dimengerti. Coba lihat, ini baru 3 ayat tuh kita lihat, tapi kan luar biasa kalau kita pakai untuk itu. Betul ya? Nah, ayo mulai hari ini. Kalau sampai kita dengar sesuatu tentang saudara kita, Tuhan Yesus ngajar, kamu datangi dia 4 mata. Masih ingat ya? Jangan katanya-katanya, kamu datang sendiri. Tanya dia. Masih ingat itu? Kalau orang itu tidak mau ngaku, panggil saksi. Itu aturan yang luar biasa. Nah, celakanya kita baru katanya sudah gosip. Lu tahu nggak si itu katanya begini, lu tahu nggak? Padahal kita sendiri belum tahu jelas. Tapi beraninya ngomong ke orang lain, kurang ajar nggak ini? Ini yang merusak, saudara. Kakak beradik bisa jadi musuh, betul? Karena penilaian yang salah. Oh, luar biasa Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 47. Coba Yohanes 1 ayat 40, Injil Yohanes. Bukan 1 Yohanes ya, Injil Yohanes di depan. Yohanes 1 ayat 47. Bukan ini. Injil Yohanes. Bukan ini. Yohanes bukan 1 Yohanes. Bukan Injil Yohanes 1. In Yohanes 17 and 4. Coba lihat. Johannes 1 Ya. 47. 47. Bukannya 1 Yohanes, Yohanes 1. Pak, welke hoofdstuk heeft de meeste teksten? Ayat. Weet je dat? Mazmur. Injil mana yang paling banyak itunya, paling banyak Ayat. Oh, Mas Psalm. Mazmur. Sudah coba bunyinya apa itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Yohanes 1 Yang 47. Natanael itu Nah, ada betul. kepalsuan di dalamnya. Ya. Nah, Tuhan Yesus kalau menilai seseorang itu pasti betul atau kurang betul. Nah, ini loh yang Tuhan Yesus bilang tentang Natanael. Nah, jadi kalau saudara punya cucu lagi, punya anak lagi, kasih nama Natanael. Bagus sekali artinya. Baca, sesuai dulu bahasa Belandanya. Toen Jezus Nathanael zag aankomen, zei hij, kijk, een eerlijke, oprechte man, Oprechte man. een echte Israëliet. Wow. Jadi Nathanael itu artinya orang yang gak ada kepalsuan. Luar biasa. Maka itu satu-satunya pribadi
yang bisa menilai kita secara jujur itu cuma Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Berbahagialah setiap kita kalau suatu hari, entah kapan, entah waktu tidur, entah waktu di toilet, entah waktu makan, entah waktu ke Winkle Centrum atau kemana saja, tiba-tiba ada suara Tuhan bicara di hati kita. Richard, kamu ini begini. Paul, kamu itu begitu. Jared, kamu itu begitu. Ngerti enggak? Tuhan pasti akan beritahu kita. Ini penilaian yang sangat luar biasa. Nathanael. Padahal Tuhan Yesus baru melihat Nathanael hari itu, saat itu dia baru melihat. Langsung tahu isi hati. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang tahu isi hati kita selain kita sendiri dan Tuhan. Suami istri menikah 50 tahun, 60 tahun pun nggak bisa tahu isi hatinya masing-masing. Ini paling rahasia. Teman baik, sahabat baik, wah sudahlah berpuluh-puluh tahun akrab, tetap nggak bisa saling tahu isi hati. Karena ini paling rahasia. Setuju? Perut lapar itu nggak bisa dirahasiakan, pasti bunyi. Mata yang jahat bisa ketahuan, betul nggak? Bisa lihat mata ya. Pikiran itu bisa dibaca orang lain. Iya, tapi hati tidak. Sangat rahasia. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Maka itu di dunia ini tidak ada hakim yang adil. Apa bahasa Belandanya? Rechtvaardig. Hakim? Rechter. Kenapa tidak ada hakim yang adil? Karena hakim nggak bisa baca hati terdakwa. Kalau Tuhan memberi kuasa pada rektor, pada hakim, bisa baca hati terdakwa ini. Terdakwa bahasa Belandanya apa? Terdakwa. Perda. Ya tahu ya? Bukan. Terdakwa. Kalau semua hakim, semua rektor bisa baca hati terdakwa itu, pengadilan cukup satu kali selesai. Karena sudah tahu maksudnya, motivasinya apa. Orang ini buat jahat. Maka itu di pengadilan perlu saksi. Betul? Karena hakim nggak berani memutuskan kalau nggak ada saksi. Kalau itu pengacara, Sama juga nggak bisa baca hati, maunya duit aja. ya makanya dia bela biasalah. Iya, asal dibayar kok. Kadang-kadang hakimnya juga bisa dibayar. Iya, maka itu saudara, jangan kita pernah menilai saudara kita, teman kita, atau siapa saja. Apalagi yang baru kenal atau yang belum kenal. Jangan angkat telunjuk, oh kamu begitu. Stop. Selalu periksa hidup kita sendiri, sudah benar atau belum ini. Jadi nggak usah sibuk ngurusin orang-orang lain, nggak usah. Urus diri sendiri. Nah makanya itu, kok sempat-sempatnya ngurusin orang lain. Udahlah. Jadi kalau kita dengar si A salah ini, si B salah itu, cukup sampai kita saja. Kalau kita sempat menasihati dia, ya datang. Kita tidak boleh ngomong ke orang lain. Apalagi di gereja banyak orang rohani. Saudara, mari kita doakan si A itu baru ini begini.
Itu bukan doakan, tapi cetak koran. Ya toh, supaya orang tahu salah. Jadi diam saja. Kita doa dengan Tuhan supaya orang itu bisa dirubah. Ini yang Tuhan minta dari kita semua. Maka itu hati-hati katanya. Itu jahat sekali. Kenapa Richard? Biasanya kalau duduk itu, kamu udah dengar. Nah, ya, tahu nggak dengar apa? Nah, udah jadi panjang. Saudara, ayo mulai hari ini betul-betul kita punya konsep menilai seseorang itu menurut ukuran Kristus. Bahwa saudara dan saya pun dulu jahat, dulu najis, dulu kotor, tapi Tuhan Yesus merubah kita. Nah, seperti itu kita melihat saudara kita yang lain dengan kacamata Tuhan, supaya kita nggak ikut salah. Ngerti ya konsep ini? Kita lihat ayat yang berikut. Galatia 6 ayat 1. Ada aturannya juga. Ya. Bagaimana kalau kita bertemu saudara kita yang kedapatan salah? Ya, Galatia 6 ayat 1. Kita baca dulu bahasa Indonesia ya. Galatia 6 ayat 1. Ayo, bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang kembali harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Terus? Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, jangan sampai kita melayani pelacur ikut melacur. Ini istilahnya. Ya, melayani orang buruk kita kena juga, nah jangan. Iya, bahasa Belandanya susah ya. Kenapa bubuin? Bahasa Belandanya, coba dengar ya. Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u als mensen die door geest geleid worden, Amen. hem vriendelijke terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Amin. Kalau toh kita mendapati saudara kita, teman kita melakukan pelanggaran, ada buat salah, kita yang suruh datangi, jangan pakai orang lain. Betul? Kalau pakai orang lain jadi panjang, jadi kemana-mana. Tapi sambil jaga hati kita. Firman ini luar biasa. Maka itu ketika gerejanya khotbah organisasi, khotbah doktrin, maka dalam hal hidup sehari-hari kita nggak tertolong. Terlalu tinggi bahasanya. Seharusnya setiap kali kita pulang dari gereja, dari persekutuan seperti ini, ada firman yang kita bisa pegang dan kita lakukan dalam hidup. Seperti konsep ini. Kira-kira kalau dalam hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan teman, kita pakai firman ini, ada masalah nggak di antara kita? Nggak ada. Nggak tersinggung, nggak salah paham, nggak ada. Nggak kira-kira, jangan-jangan dia gitu, tidak. Apa katanya lagi, aduh, rusak semua ini hubungan. Hebat Tuhan kita. Mau melakukan firman ini? Ya, bagian terakhir nanti Pak Wisnu biar nerusin. Ya, apa berbagi, ada 3 pendeta di sini, ada Pak Polcang juga. Ya, saudara, betapa indahnya dunia kalau gereja menghidupi firman ini. Amin. Enggak ada curiga. Betul, enggak ada curiga. Tidak ada. Belajarlah selalu berpikir positif. Walaupun orang itu kelakuannya negatif.
Betul tidak? Ya biar dia yang negatif. Kita gak usah jadi ikut negatif juga dong. Daripada hati kita kotor. Iya toh? Karena perbuatan orang itu nggak apa-apa, kita aja yang berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Oh, kalau ini kita hidupin, hidup itu tuh bahagia sekali. Filipi 4 ayat 8. Ada berapa hal yang kita harus pikir terus. Udah? Ya. Udah. Bahasa Indonesia 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang suka didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, 8. Suruh apa? Pikirkan itu. Saya sering menggunakan ayat ini untuk pil obat. Makan sehari mau 100 kali tidak apa-apa. Sudah makan belum makan, makan saja tidak apa. Pasti sehat. Lu betul nggak? Kalau pikiran kita diisi 8 hal ini, pikirannya tenang loh saudara. Relax, enak. Tidur enak, makan gak makan juga tetap enak. Gak ada yang ngamin. Umur-umur seperti kita ya, yang sudah kepala 4 ke atas itu, gak perlu loh sehari 3 kali makan tuh gak perlu. Loh, betul tidak? Makin banyak makan, makin banyak penyakit. Betul? Makanya itu. Jadi apa? Mira. Gak apa-apa Mira, ngomong apa? Betul gak sekarang? Jadi kalau pikiran kita diisi 8 hal ini, hidup itu sehat. Gak pernah gak bisa tidur, gak pernah. Tidurnya enak sekali. Pagi-pagi bangun segar begitu, lega. Bahasa Belandanya susah ya. Mau dihitung ada berapa? 8 juga enggak? Broeders en zusters, Ja. richt daarop uw gedachten op alles wat waar, Waar, eervol, eervol, rechtvaardig, rechtvaardig, zuiver zuiver, en mooi is. mooi is, 5, En wat goed bekend Enam. staat. 7, Kortom, alles wat deugdzaam Ja. en loffelijk is. 8 juga ya. Ja, 8. Suruh apa? Kalimat terakhirnya? Ada? Itu apa? Breng niet in nomor Enggak, tetap aja 8. 8. Suruh mikirkan itu. Nee, Oh, itu di dari pertama udah pertama, dibilang, ya. richt daarom uw gedachten op Ja, alles. gedachten. Ja, gedachten. Op Saudara, sehat kalau hidup seperti ini. Pikirannya tenang, hatinya bersih. Betul? Enak. Kemana-mana kalau orang ketemu kita, ngeliat wajah kita walaupun nggak pakai make up tetap enak dilihat. Betul? Ada orang make upnya, woi, tapi kok dilihat nggak enak ya. Karena hatinya yang nggak enak. Begitu keluar. Ada tuh orang seperti itu. Jadi inilah firman Tuhan. Hati-hati dalam menilai orang. Ya, sudah bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan, urusan kita bereskan dengan Tuhan. Maka hidup seperti ini, doa kita juga enak, gampang ketemu Tuhan, ya sukacita terus, bahagia sekali. Jadi umur 60-an, wajah 40-an. Oke, ayo Pak Wisnu, tambahkan mau apa silakan. Memberkati kita semua ya. Luar biasa, haleluya. Coba ngomong sama kiri kanan, jangan nilai orang.